Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang jika Trump menang, apakah akan terjadi Trumpflation atau Trump inflation. Nah, Pilpres Amerika Serikat memasuki babak baru. Joe Biden memutuskan mundur dari pencalonannya dan merekomendasikan wakilnya si Kamala Harris. Pada saat video ini saya buat, Kamala Harris memang belum mendapatkan semacam tiket dari Partai Demokrat, tapi ya itu sudah suatu keniscayaan lah gitu. Yang belum tinggal wakilnya siapa. Kemudian secara pendanaan, Kamala Harris ini atau Demokrat juga didukung oleh perusahaan-perusahaan teknologi, sehingga sokongan dananya juga cukup besar seperti itu. Nah, di atas kertas, menurut saya Trump masih peluang menangnya lebih tinggi. Eh, nah, kalau seandainya dia menang, bagaimana? Karena dulu waktu dia jadi presiden, dia dikenal dengan perang dagang sama kebijakannya yang proteksionisme, atau dia bilang MAGA, Make America Great Again. Artinya dia mencoba melindungi kepentingan dalam negeri dengan memprotek bisnis-bisnis sehingga kompetitor-kompetitornya itu dikenakan bea masuk yang lebih tinggi. Nah, eh, perang dagang sama proteksionisme ini dikhawatirkan akan meningkatkan inflasi, sehingga dikenal juga dengan Trumpflation, Trump inflation. Em, Menurut saya sih ya, meskipun peluang kemenangan Trump tinggi, namanya kandidat disokong oleh perusahaan teknologi yang koceknya tebal seperti itu, pertarungannya mungkin masih akan ada. Jadi ya namanya bola, namanya politik ya sama kayak bola sih, nggak ada yang pasti sih. Kemenangan bisa saja pihak yang lain yang menang. Nah, di artikel Yahoo Finance itu ada judul The Smart Money is Preparing for Trumpflation. Artinya dana-dana institusi di Amerika Serikat sedang mempersiapkan diri seandainya terjadi Trumpflation. Kenapa? Karena kebijakan proteksionisme itu dilakukan dengan cara meningkatkan tarif dan bea masuk. Nah, peningkatan tarif dan bea masuk itu akan berimbas pada kenaikan harga produk. Contohnya ini ya, dikutip dari CBS News, Trump is proposing 10% tariff. Economists say that amounts to $1,700 tax on Americans. Jadi kalau saya baca lengkap beritanya, Trump itu akan mengenakan 10% tarif untuk semua impor dari luar negeri. Kemudian khusus dari China akan dikenakan tambahan bea masuk 60%. Nah, kayak kita beli barang dari luar aja lah gitu kan. Misalnya harganya 1.000. Kalau kena tarif 10% kan jadi 1.100. Kalau dikenakan tambahan bea cukai lagi 60% kan jadi 1.700. Maksudnya tambahan 600 lagi gitu. Nah, seandainya semua ini ditanggung oleh si konsumen, menurut perhitungan para ekonom itu kira-kira setara dengan 1.700 dolar atau 27.200.000 per tahun bagi masyarakat Amerika Serikat. Nah, ini bisa terhindar apabila eh, tarif 10% sama bea cukainya itu yang tanggung bukan konsumen. Jadi yang siapa yang tanggung? Ya si produsennya atau si pedagangnya gitu. Kalau 10% oke lah, mungkin orang masih bisa mengurangi dia punya keuntungan gitu kan. Tapi kalau 60%, kayaknya sih enggak sih. Akan sama kayak rokok gitu. Jadi in the end, eh, itu akan terjadi kenaikan harga yang ditanggung oleh konsumen. Seperti itu. Nah, tindakan Trump, kalau misalnya dia naikkan tarif, dia kenakan bea masuk, ya namanya kompetitor pasti balas dong. Kayak mungkin dia tinggal diam gitu kan. Nah, kalau misalnya Amerika kenakan ke negara lain, kemudian negara lain membalas, itu sebulan dengan perang dagang atau trade war gitu. Nah, perang dagang ini memang tidak ada peluru yang meledak, tidak ada bom yang meledak, tidak ada peluru yang menembus rumah, menembus orang gitu ya, tidak ada bom yang meledak, tidak ada tank, tidak ada pesawat yang diterbangkan segala macam, tapi efeknya dirasakan dalam bentuk apa isi dompet berkurang gitu. Kenapa? Karena barang-barang yang biasa kita konsumsi harganya naik, antara kita pilih alternatif yang lebih murah atau ya terpaksa kita bayar dengan harga lebih tinggi gitu. Nah, jadi eh, tidak enak juga gitu.
Yang satu kena peluru mati langsung, yang satu lagi nggak mati-mati, tapi kok rasanya tambah miskin. Tambah miskin itu juga kadang-kadang buat sebagian orang mungkin lebih susah apa sama tidak enaknya dengan menghadapi kematian gitu. Nah, jadi ya, tapi overall secara teori gitu ya, perang dagang itu akan menyebabkan eh, inflasi meningkat. Nah, ekonom sama kompetitor dari Trump ya, itu mengangkat isu ini. Jadi jangan sampai gitu loh, si Bank Sentral Amerika, The Fed, sudah naikin bunga susah payah sampai 5,25%, inflasinya eh sudah turun-turun gara-gara Donald Trump naik lagi inflasinya. Nah, apakah Donald Trump punya kebijakan akan memicu inflasi apa tidak? Itu kan eh, masih nggak tahu. Diterapkan aja belum gitu kan. Nah, tapi kita mungkin bisa melihat ke masa lalu. Apakah pada saat dia menjadi presiden dulu, inflasinya tinggi karena kebijakannya? Karena kalau dulu bisa kita cek, kalau masa mendatang kan kita belum tahu. Nah, berdasarkan data dari Investopedia, ini adalah tingkat inflasi di berbagai presiden Amerika Serikat dari tahun 63 kalau nggak salah. Ya, sampai dengan sekarang 2023. Nah, Donald Trump itu di sini. Ya, merah itu artinya Republik, biru itu artinya Demokrat gitu. Nah, itu pada saat dia menjabat jadi presiden, orang yang katakan inflasinya tinggi 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 itu ternyata cuma 1,9%. Ya, mediannya ini mungkin di sekitar, I don't know, mungkin sekitar 3% kali ya. Ah, Nah, jadi eh, ternyata pada saat dia menjadi presiden dengan trade war-nya, ya tidak ada perang seingat saya sih pada pada masanya dia. Memang sih ada apa kayak eh, seperti berhadapan dengan teroris seperti itu. Tapi kalau untuk perang secara langsung kayak sekarang sih tidak ada. Nah itu dengan kondisi seperti itu di 1,9%. Lawan dia sekarang Joe Biden dari tahun 2021 sampai 2023 ya sampai Desember 2023 itu malah di 5,7%. Nah, jadi kalau dibilang apa namanya perang dagang akan meningkatkan inflasi, secara historis tidak. Malah yang sekarang terjadi inflasinya 5,7 gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau 5,7 berarti eh, nggak perlu ada perang dagang juga tinggi dong, gitu ya. Nah, kalau angka inflasi juga terus terang kadang-kadang buat banyak orang itu tidak begitu dipahamin. Jadi buat mereka mungkin lebih gampang mengingat, oh saya isi bensin, kemarin Pertalite berapa, sekarang Pertalite berapa gitu. Atau saya kemarin isinya Pertamax, sekarang berapa, dulu dulu berapa. Atau kalau belanja ke pasar, dulu misalnya 1 bulan 1 juta dapatnya sekian, sekarang 1 juta dapatnya sekian. Nah, jadi eh, mungkin kalau kita bicara angka inflasi, orang awam nggak begitu mengerti. Tapi kalau dianalogikan sebagai pengeluaran bulanan, itu orang mengerti. Nah, berdasarkan itu, kalau dari berbagai sumber yang saya baca ya, di zaman presiden siapapun di negara manapun sih sama sih. Namanya inflasi pasti ada. Tapi khusus di era Biden ini, kenaikannya cukup tinggi, sampai dengan 5,7%. Nah, yang jadi pertanyaan, kan nggak ada perang dagang di era Joe Biden. Kenapa inflasi malah lebih tinggi gitu ya? Menurut saya, inflasi tinggi di Amerika itu faktornya banyak. Eh, Dulu ada pandemi, sehingga terjadi supply disruption. Apa barang-barang mau masuk pelabuhan terhambat karena ketatnya pemeriksaan. Kemudian apa namanya? eh, Kalau misalnya pas ada kasus ditutup satu ini selama beberapa hari, nah itu kan semua menghambat proses distribusi barang. Nah itu menyebabkan masa tunggu, jam tunggu kapal meningkat, kemudian biayanya menjadi lebih mahal. Itu terjadi kalau di dunia mungkin 2020, khusus di China 2021 mungkin sampai 2022. Karena 2023 baru China benar-benar buka, sementara yang lain sudah buka duluan. Nah, kemudian waktu China ketat sudah hampir selesai, ada perang Rusia-Ukraina. Nah, ini juga yang parah, karena si Amerika memihak. Ya, ada yang berpihak ke Ukraina, Amerika dan Eropa, ada juga yang berpihak ke Rusia, nah, terutama mungkin China. Nah, em,
Karena yang berperang ini adalah dua negara penghasil komoditas yang terkenal ya, mulai dari batu bara, Indomie kita punya gandum tuh kebanyakan dari sana gitu. Nah, itu menyebabkan harga komoditas melambung, harga batu bara naik tinggi, harga gas naik tinggi, kemudian harga minyak juga sempat naik pada waktu itu. Nah, kemudian disambung dengan proses peralihan energi bersih, yang orang bilang ESG, Net Zero Tax, itu peralihan energi bersih. Nah, apa yang maksud dengan peralihan energi bersih gitu? Jadi saya kasih contoh gitu. Sekarang kan kita semua gerakannya hijau. Belanja di supermarket nggak pakai kantong plastik. Kemudian perusahaan dihimbau pakai soft copy. Jadi kita save paper seperti itu. Kemudian kalau di level yang lebih tinggi di pemerintahan ada apa? Target emisi net zero. Artinya kan perusahaan menghasilkan waktu dalam proses menghasilkan produknya itu membuat limbah, ada karbon gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita mengalihkan dari pembangkit listrik tenaga batu bara ke tenaga surya, itu ada penghematan. Nah, jadi ditargetkan penghematan sama karbon yang dihasilkan itu net zero. Artinya benar-benar zero di tahun, kalau nggak salah Indonesia 2060, yang pada waktu debat Pilpres itu si Wapres kita yang terpilih Gibran kan sempat mengatakan carbon capture gitu kan. Jadi bagaimana supaya karbon-karbon atau emisi yang dihasilkan tuh bisa ditampung atau dikurangin. Nah, di Indonesia itu belum begitu belum begitu terasa saya bilang. Ya ada tapi lip service lah. Maksudnya tidak benar-benar signifikan gitu. Nah, tapi kalau di luar negeri cukup signifikan, terutama kayak di Amerika, di Eropa gitu. Mereka tidak segan-segan mengenakan carbon tax. Artinya, kalau misalnya produksi kamu seharusnya karbonnya sekian, limbahnya X gitu ya. Ternyata limbah kamu X tambah 30%, maka atas kelebihannya kamu akan dikenakan carbon tax. Nah, sebaliknya kalau kamu lebih hemat, itu kamu bisa bikin dibungkus jadi instrumen, terus kamu jual ke orang lain sebagai karbon, sebagai apa penghematan karbon gitu. Nah, jadi uh, carbon tax memaksakan orang menggunakan energi yang lebih bersih, which is secara lingkungan oke, tapi energi bersih itu tidak semurah energi fosil. Ya, jadi kalau misalnya kita bicara listrik gitu ya, yang paling murah itu masih menggunakan, setahu saya batu bara, ya, mungkin antara batu bara atau nuklir. Baru kemudian minyak, baru yang surya, panas bumi dan lain-lain gitu. Nah, jadi kalau misalnya yang murah kita nggak pakai, kita pakai yang lebih mahal, otomatis tarif listrik akan meningkat gitu. Nah, jadi eh, inflasi juga naik karena peralihan energi itu. Jadi yang tadinya menggunakan energi yang mungkin agak kotor, sekarang menggunakan energi bersih, itu ada kenaikan harga. Ya analoginya kita bisa pakai Pertalite, dipaksa harus Pertamax. Kalau atas pilihan sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau dipaksa kan tentu ada kenaikan pengeluaran. Nah, jadi inflasi tinggi itu tidak semata-mata karena perang dagang. Bisa karena perang betulan dan menyebabkan disruption, ya. Bisa juga karena peralihan ke energi bersih yang terus terang menurut saya yang seperti ini mungkin kontribusinya cukup banyak gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya kita mengasumsikan Donald Trump perang dagang kemudian inflasi naik belum tentu, ya. Eh, Bisa saja ya orang nggak beli yang dari impor karena mahal sekali, beralih ke dalam negeri yang mungkin selisih harganya cuma sedikit. Ya, bisa juga ya ternyata ditelan sama si kompetitornya gitu loh. Jadi supaya bisa dapat marketnya US, mereka bersedia menanggung. Mungkin juga mereka membangun di pabrik di negara Amerika langsung supaya tidak dikenakan pajak yang begitu tinggi. Jadi banyak cara bisa dilakukan untuk mengurangi tarif-tarif tinggi ketika perang dagang gitu. Nah, sementara kenaikan harga barang karena peralihan energi bersih, karena supply disruption, karena berpihak pada saat perang, menurut saya itu malah lebih susah dihindari. Kenapa? Karena itu sifatnya sudah makro, kita nggak bisa menghindari lagi gitu. Tapi kalau cuma tarif kan, supaya tidak dikenakan, tentu ada cara-cara lainnya. Nah, jadi apakah kalau Donald Trump menang akan terjadi inflasi tinggi? Ya, kita lihat saja. Kalau harapan saya sih mudah-mudahan tidak. Sebab inflasi yang sudah
tinggi terus ke rendah, kemudian melonjak tinggi lagi, itu bisa sangat negatif bagi perekonomian. Kenapa? Karena suku bunga bisa nggak jadi turun. Kalau suku bunga tidak jadi turun, nanti efek negatif ke pasar modal juga. Nah, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.